Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar yang baik dan berbahagia, saya Nurhayati Sembiring dari Departemen Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Bertemu kembali pada video pembelajaran yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen proyek pada kesempatan kali ini. Para pembelajar, pada video kali ini akan dibahas mengenai pengantar materi estimasi waktu dan biaya proyek. Pada video ini akan dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas peramalan pada sebuah proyek, kemudian pedoman memperkirakan waktu, biaya, dan sumber daya pada sebuah proyek. Lalu juga akan dibahas mengenai metode estimasi top-down dan bottom-up yang sering digunakan pada pelaksanaan sebuah proyek. Semoga video ini akan dapat menambah wawasan para pembelajar sehingga dapat memiliki manfaat yang besar. Terima kasih. Para pembelajar yang budiman, berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sebuah peramalan. Yang pertama itu adalah cakrawala perencanaan. Perencanaan yang dibuat haruslah berdasarkan sampel yang akurat pula. Bila semakin akurat sebuah sampel, maka akan semakin besar pula kualitas estimasi yang dihasilkan. Kompleksitas teknologi. Semakin baik teknologi yang ada, maka akan semakin baik juga kualitas estimasi ataupun peramalan yang terjadi. Hal ini karena tools yang ada akan semakin luas dan semakin akurat. Faktor berikutnya yang mempengaruhi kualitas peramalan adalah faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang tinggi membuat perkiraan biaya dan waktu akan semakin akurat. Hal ini karena faktor manusia mengambil alih dalam melakukan perencanaan, yaitu dimulai dari pengalaman hingga pengetahuan yang mereka miliki. Baiklah para pembelajar, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dan organisasi proyek. Struktur proyek yang dipilih dalam pengelolaan sebuah proyek akan mempengaruhi waktu dan perkiraan biaya pada proyek tersebut. Jika sebuah proyek menggunakan personel yang banyak, maka tentu akan dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek tersebut. Tetapi hal ini tentu saja akan meningkatkan biaya, antara lain untuk memberikan kontribusi kepada personal dan demikian juga sebaliknya. Padding adalah waktu tambahan atau biaya tambahan karena seorang estimator tidak memiliki informasi yang cukup jelas tentang aktivitas kegiatan. Selama proses perkiraan durasi kegiatan tersebut, sumber daya manusia proyek akan membuat estimasi mereka berdasarkan informasi yang tersedia saat ini. Dan jika tidak ada informasi tentang aktivitas tersebut, hal ini akan menyebabkan terjadi padding selama proses estimasi tersebut. Oleh karena itu, manajer proyek harus menemukan cara untuk membuat setiap aktivitas sejelas mungkin untuk membuat perkiraan yang akurat dalam perkiraan durasi sebuah kegiatan. Budaya organisasi dapat mempengaruhi estimasi sebuah proyek. Beberapa hal dalam tiap organisasi tentu berbeda, mulai dari cara bekerja, kebebasan pekerja, transparansi informasi, kebebasan melakukan kritik dan saran, dan yang lain sebagainya. Berikut ini adalah uraian mengenai pedoman untuk memperkirakan waktu, biaya, dan sumber daya. Yang pertama itu adalah tanggung jawab. Diperlukan tanggung jawab yang besar dan orang yang reliable untuk dapat memperkirakan waktu, biaya, dan sumber daya yang ada. Selanjutnya, penggunaan sekelompok orang untuk melakukan proses perkiraan.
Dalam melakukan perkiraan diperlukan sumber daya manusia yang mampu agar dapat meminimalisir kesalahan sehingga mencapai nilai peramalan yang optimal. Kondisi normal. Estimasi waktu, tugas, biaya, dan sumber daya didasarkan pada asumsi tertentu. Estimasi yang dilakukan haruslah didasarkan pada kondisi normal, metode yang efisien, dan juga tingkat sumber daya yang normal pula. Jika hari kerja normal adalah 8 jam, maka perkiraan waktu harus didasarkan pada 8 jam sehari. Yang keempat, satuan waktu. Unit waktu yang dipilih haruslah ditentukan dari awal fase sebelum dilakukan estimasi. Semakin kecil satuan waktu yang digunakan, berarti semakin detail pula peramalan yang dilakukan. Pihak-pihak yang melakukan peramalan harus memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan berbagai hal yang dapat mempengaruhi hasil peramalan. Berikutnya, para pembelajar, kontingensi. Estimasi tidak boleh mencakup kontingensi. Estimasi harus memastikan kondisi normal dan rata-rata yang seharusnya. 7 adalah penilaian risiko. Dalam melakukan peramalan, dilakukan penilaian risiko untuk memprediksi berbagai hal yang mungkin saja dapat mengganggu proses peramalan. Metode estimasi top-down. Estimasi top-down ini biasa dikenal juga dengan estimasi dari atas ke bawah. Ini biasanya dilakukan dan berasal dari seseorang yang menggunakan pengalaman atau informasi untuk menentukan durasi proyek dan total biaya yang dibutuhkan. Estimasi ini dibuat oleh manajer puncak yang hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang aktivitas komponen yang digunakan pada penyelesaian sebuah proyek. Metode estimasi bottom up. Estimasi bottom up biasanya dilakukan untuk paket kerja yang menetapkan biaya yang lebih rendah dan metode yang efisien. Proses ini dapat berlangsung setelah proyek didefinisikan secara terperinci. Perkiraan proyek haruslah berasal dari orang yang paling paham tentang perkiraan-perkiraan yang dibutuhkan. Sumber daya manusia yang memiliki pengalaman yang relevan dengan tugas yang akan dilakukan akan dapat meningkatkan estimasi waktu dan biaya. Estimasi dengan sistem bottom up ini pada tingkat pekerjaan dapat berfungsi sebagai pemeriksaan elemen biaya di work breakdown structure dengan membuat paket-paket pekerjaan tersebut dan mengalokasikan akun-akun biaya yang terkait ke sumber utamanya. Sebagai contoh, bila sebuah proyek memiliki durasi penyelesaian sebesar 2 tahun dan berdasarkan analisis bottom up, ternyata durasinya akan membutuhkan 2,5 tahun, maka konsumen akan dapat mempertimbangkan trade-off dari metode biaya rendah versus kompresi proyek menjadi 2 tahun. Dan bisa juga mereka akan memiliki pilihan yang lain terkait dengan kontrak yang akan diselenggarakan tersebut. Estimasi bottom up ini juga memberikan kesempatan kepada para pelanggan untuk membandingkan pendekatan metode yang hemat biaya dan efisien dengan batasan yang diberlakukan. Trade-off tersebut dapat dibandingkan untuk berbagai tingkat sumber daya atau peningkatan kinerja teknis. Sebagai asumsi adalah setiap perpindahan dari metode berbiaya rendah dan efisien akan meningkatkan biaya, misalnya dalam penggunaan lembur. Pendekatan yang lebih disukai dalam mendefinisikan proyek adalah membuat estimasi top-down secara kasar
Kemudian mengembangkan work breakdown structure dan organization breakdown structure, lalu membuat estimasi bottom up, kemudian pengembangan jadwal dan anggaran, serta mencari titik temu antara estimasi top down dan bottom up. Dalam pendekatan bottom up, karyawan dan manajer di tingkat departemen melakukan penyusunan anggaran untuk masing-masing departemen. Metode bottom up ini dimulai di tingkat bawah atau departemen berdasarkan pada tujuan segmennya. Di sisi lain, level operasi harus memenuhi tujuan perusahaan secara keseluruhan. Setiap departemen menyiapkan anggarannya sendiri, seperti perkiraan kegiatan komponen dan lini produk sebelum diintegrasikan ke dalam anggaran induk. Manajer akan lebih termotivasi untuk mencapai tujuan yang dianggarkan ketika mereka terlibat dalam persiapan anggaran. Tingkat partisipasi yang luas biasanya mengarah pada dukungan yang lebih besar untuk anggaran dan entitas secara keseluruhan, serta pemahaman yang lebih besar tentang apa yang harus dicapai. Keuntungan dari metode ini adalah dapat terjalin komunikasi yang lebih baik antar departemen dan juga tingkat akurasi estimasi anggaran yang lebih baik. Manajer operasional yang selama ini bertanggung jawab langsung untuk kegiatan operasional serta memiliki pemahaman yang lebih baik ketika menyusun anggaran, karena lebih memahami tentang hasil apa yang dapat dicapai dan berapa jumlah biayanya. Melalui pendekatan ini, manajer tidak dapat menyalahkan tujuan yang tidak realistis sebagai alasan untuk tidak mencapai harapan anggaran ketika mereka telah membantu untuk menetapkan tujuan tersebut. Para pembelajar, terlepas dari keterlibatan manajer tingkat bawah, top manajemen tetap harus berpartisipasi dalam proses anggaran untuk memastikan bahwa tujuan konsolidasi dari berbagai departemen konsisten dengan tujuan profitabilitas perusahaan. Metode bottom up dapat digunakan untuk meningkatkan sense of belonging dari unit level dalam kepemilikan anggaran. Walaupun di sisi lain, proses penganggaran dengan metode bottom up ini memakan waktu yang cukup panjang serta resource yang cukup banyak, dan juga biasanya pendekatan bottom up akan menghasilkan target pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan top down. Dan dengan demikian, proses rekonsiliasi akan diperlukan untuk menghasilkan anggaran seluruh organisasi, yakni ketika semua bagian ditambahkan dengan benar. Dan terkadang bottom up dapat menghasilkan anggaran yang tidak sejalan dengan tujuan perusahaan. Hal ini terjadi jika manajer terlalu fokus pada departemen dan bukan pada tujuan perusahaan. Pendekatan ini sangat diperlukan ketika manajer unit yang bertanggung jawab diharapkan menjadi sangat inovatif. Manajer unit tahu apa yang harus dicapai, di mana terdapat peluang, dan bidang masalah apa yang harus diselesaikan, serta di mana sumber daya harus dialokasikan. Baiklah para pembelajar seluruhnya, demikianlah akhir dari materi pada video kali ini. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap lagi tentang topik ini, maka pembelajar dapat mencari dan menelaah referensi-referensi yang berkaitan. Semoga apa yang sudah kita saksikan pada video ini mendapatkan banyak manfaat. Insyaallah ketemu pada video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.